lebih dikenal dengan Malahayati adalah Laksamana wanita pertama di dunia. Seorang panglima perang Kesultanan Aceh yang mampu menaklukkan armada Angkatan Laut Belanda dan bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi. Malahayati lahir di Aceh Besar. Beliau adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah. Sedangkan kakeknya dari garis ayahnya merupakan putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1530 sampai dengan 1539 Masehi. Ayahanda Malahayati, Laksamana Mahmud Syah, gugur dalam pertempuran ketika melawan bangsa Portugis di Malaka bersama dengan armada Belanda. Peristiwa itu membuat hati Malahayati sangat terpukul. Ia sering murung dan mengeluh. Mengapa aku terlahir sebagai wanita? Andai saja aku seorang pria, tentu sangat mudah aku menjadi Laksamana dan menuntut balas atas kepergian ayahku. Begitu Malahayati sering mengeluhkan nasibnya. Keluh kesahnya itu disampaikan kepada gurunya, yaitu Tengku Ismail Indrapuri. Gurunya itulah yang dengan sabar dan membesarkan hatinya, serta memberinya nasihat-nasihat yang menggugah. Malahayati, di hadapan Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sama saja. Karena kedua-duanya memegang amanahnya di bumi ini. Kata guru yang arif itu menasehati. Kata-kata nasihat yang menggugah itulah yang kemudian mendorong semangat Malahayati untuk bersumpah bahwa kelak apabila ia dewasa, ia akan berjuang melawan penjajah. Laksamana Malahayati juga sempat mengenyam pendidikan di Akademi Militer, serta memperdalam ilmu kelautannya di Pusat Pendidikan Tentara Aceh atau Baitul Maqdis. Dan dia menjadi lulusan terbaik pada masa itu. Dan pada saat yang sama pula, ia pun bertemu dengan seorang perwira muda yang kemudian menjadi suaminya. Dan pada akhirnya, ketika perang melawan Portugal di Teluk Haru, armada Aceh berhasil menghancurkan prajurit bangsa Portugis. Namun disayangkan, sang suami menjadi salah satu korban tewas di antara kurang lebih 1.000 orang Aceh lainnya. Setelah sang suami meninggal, Laksamana Malahayati membentuk armada yang beranggotakan para wanita yang para suaminya gugur dalam peperangan yang sama. Armada tersebut diberi nama Inombale atau perempuan-perempuan janda. Pangkalannya ada di Teluk Lamreh, Kurung Raya, Aceh Besar. Pada tanggal 11 September 1599, Cornelis de Houtman, orang Belanda yang ingin menginjakkan kaki di Aceh, juga mencoba menggoyahkan kekuasaan Aceh. Laksamana Malahayati dan pasukan Inombale beserta 100 kapal perang yang berkapasitas 400 hingga 500 orang yang sudah dilengkapi dengan meriam di dalamnya telah siap sedia melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Wahai pasukan Inombaleku yang tak kenal rasa takut, suami-suami kita telah syahid di jalan Allah. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka. Jangan sampai kapal-kapal Belanda itu menginjakkan kaki di bumi Aceh yang suci ini. Allahu Akbar. Tak lama waktu berselang, Laksamana Malahayati dan pasukan Inombale pun menyerang kapal-kapal Belanda itu. Tanpa kenal rasa takut, Laksamana Malahayati melompat memasuki kapal dan berdua satu lawan satu dengan Cornelis de Houtman. Dengan sigap, ia hunuskan rencong dan menikam
pertaniannya. Nama Malahayati sekarang dijadikan sebagai nama jalan, pelabuhan, rumah sakit, perguruan tinggi, hingga nama kapal perang, yakni KRI Malahayati. Saudara-saudara yang berbahagia, inilah akhir dari ceritanya. Mohon maaf jika ada salah, karena